Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Ini adalah materi pertama yang akan dibahas di kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya. Sebelum kita masuk ke channel ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe agar channel ini tetap berjalan dan biar saya tetap lebih semangat. Hahaha. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu materi dan soal. Kita ke materi terlebih dahulu. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir. Di sini ada contoh gagasan pokok. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, yaitu Pulau Bali. Nah, menurut kalian gagasan pokok dari paragraf ini berada di awal, di akhir, atau awal dan akhir? Baca dengan seksama ya. Nah, kalau kalian sudah tahu atau sudah mengira gagasan pokoknya berada di mana, mari kita cek benar atau salah. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah batik merupakan kain asal Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik, yaitu Pulau Jawa. Persebaran kain batik tersebarnya kan ke Pulau Bali dan masih banyak daerah lainnya. Dan cara membuat batik itu seperti dari lilin yang dipanaskan, bisa juga dari yang lain. Sekarang ada pembuatan dengan cara dicetak. Materi selanjutnya, setelah materi kita lanjut ke soal. Di sini ada paragraf tentang pawai budaya. Kalian baca dengan teliti dan cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5.
Temukan ide pokok dan gagasan pendukung tulisan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kalian bisa dibuat peta pikiran atau menggunakan tabel bagan. Gunakan imajinasi kalian. Kalian bisa pilih yang mana saja, bebas. Untuk materi tadi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Sekarang IPA. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Misalnya alat musik. Meja yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Pokoknya semua yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, ya. Contohnya seperti tadi alat musik dan lainnya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ini soal bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk mengetahui apakah benar bunyi itu dapat merambat melalui udara, gas, dan cairan, mari kita lakukan percobaan. Buatlah pertanyaan tentang bunyi, diskusikan pertanyaan kamu. Buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Karena kita sekarang lagi pandemi, jadi sampaikannya melalui grup saja, kirim melalui WA atau aplikasi lainnya. Hahaha. Lakukan percobaan. Misalkan kalian ingin melakukan percobaan 1, ini terbuat dari kaleng atau gelas plastik yang diikat oleh benang. Dan satu sisinya dibiarkan terbuka tanpa kaleng. Ini menggunakan selang plastik, maaf. Jadi kalian berbicara melalui selang plastik ini, apakah akan terdengar? Silakan lakukan percobaan. Atau di percobaan kedua, ini mungkin kalian sudah terbiasa ya. Kalau di kita disebutnya teteleponan. Ini ada langkah dan bahan, silakan ikuti. Sedangkan yang ketiga adalah melalui ember dan corong kecil. Silakan lakukan percobaan 1, 2, dan 3. Setelah itu lakukan laporannya, buat laporannya. Misalkan percobaan kalian pilih yang kedua, media atau perantara perambatan bunyi karena menggunakan benang dan gelas plastik, berarti benda padat. Bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak terdengar. Setelah itu jawab pertanyaan berikut ini. Sekarang ada beberapa sumber bunyi. Kalian tentukan cara menghasilkan bunyinya. Misalkan angklung dimainkannya bagaimana dan bagaimana pula bisa menghasilkan bunyi. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen. Oke, dan untuk materi selanjutnya ada di link deskripsi. Atau kalian bisa cek ke Siti Ayu Ningrum. Di sana ada kolom playlist tema 1 indahnya kebersamaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.